Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Di dataran rendah pada planet ini, di antara hamparan sawah sebagai tempat paling banyak spesies tumbuhan yang hidup, di mana gulma dan rumput dari kelompok teki-tekian paling mendominasi hingga menjadi genus yang paling banyak spesiesnya. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat sehingga mampu menjadi kelompok tumbuhan yang sangat merusak komoditas tanaman padi. Rumput prota atau Cyperus ligularis merupakan tumbuhan liar yang berasal dari famili Cyperaceae dalam genus Cyperus. Mereka merupakan gulma perusak tanaman padi yang sangat populer di kalangan para petani. Bagaimana tidak? Kehadiran mereka di antara tanaman padi jelas sangat meresahkan petani. Selain sebagai pengganggu, mereka juga dapat menghambat pertumbuhan dan hasil panen. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana rumput prota dapat hidup dengan begitu populer? Rumput prota dalam suku teki-tekian merupakan tanaman yang tersebar luas di sepanjang pantai Afrika bagian barat dan bagian tengah dari Senegal hingga Kongo. Berdasarkan sejarah, mereka pertama kali ditemukan tumbuh bersamaan dengan padi pertama kali ditemukan. Itu sekitar 800 tahun yang lalu. Mereka adalah genus rumput yang paling terkenal di dunia, terutama sebagai rumput sawah atau rumput padi, sebagaimana orang-orang mengenali mereka. Cyperus ligularis banyak ditemukan di area basah hingga tempat yang tergenang air sepanjang tahun, meskipun mereka adalah tumbuhan di wilayah tropis. Penyebaran mereka saat ini sudah sangat luas hingga di seluruh benua, seperti di Kepulauan Samudra Hindia, Amerika Selatan, Amerika Tengah, sampai ke Amerika bagian tenggara. Sebagaimana yang diketahui, seperti rumput Cyperus pada umumnya, mereka biasa hidup di tempat yang tergenang air seperti rawa-rawa, pinggir sungai, pinggiran tanah air asin, hingga hutan bakau dan bukit berpasir yang sangat lembab. Penelitian menyebutkan bahwa mereka merupakan spesies rumput Cyperus yang paling toleran terhadap air asin, dan mereka adalah rumput yang paling terisolasi yang dapat mendominasi pada luas area beberapa meter persegi, tanpa ada genus lain di luar Cyperus. Saya pikir mereka adalah kelompok tumbuhan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Bahkan, mereka enggan membiarkan tumbuhan lain yang bukan termasuk dalam famili mereka berkembang pada area tempat mereka tumbuh. Intinya mereka enggan hidup bersama dengan famili lain. Rumput prota merupakan ternak tahunan yang tumbuh dengan rimpang yang cukup pendek dan berumbai. Batangnya dapat mencapai panjang sekitar 100 hingga 130 cm dengan diameter batang setidaknya antara 1 hingga 12 mm. Batangnya tampak berbentuk tabung persegi dengan sudut yang tajam. Di sepanjang batang, ditumbuhi daun sekitar 4 hingga 5 helai daun yang muncul pada ruas batang yang terbungkus oleh kulit batang dan merupakan bagian dari daun. Daunnya ditumbuhi bulu halus berwarna putih, tampak memanjang dengan ujung yang meruncing. Tepian daun sangat tipis dan tajam, sehingga saat tersentuh atau tergores pada tubuh dapat melukai kulit hingga berdarah. Sebagaimana genus Cyperus pada umumnya, mereka memiliki ciri khas bunga yang berbentuk spikelet dan merumpun. Dalam satu batang rumput, setidaknya terdapat banyak spikelet yang terkumpul dalam beberapa gerombol bunga.
Spikelet dari rumput prota agak berbeda dengan spikelet dalam genus Cyperus yang biasanya berbentuk bulat lonjong. Mereka lebih dominan berbentuk bulat dan ditumbuhi rambut kasar berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi coklat saat tua. Pada bagian ujung batang, tepat di bawah bunga, biasanya terdapat daun yang melindungi bunga, berukuran cukup kecil, hanya berkisar antara 5 hingga 6 cm, dengan lebar lebih kecil dibanding daun pada batang umumnya. Uniknya, rumput ini paling sering berbunga pada bulan Agustus hingga November, dan kemudian berbunga kembali pada bulan Januari. Mereka selalu mengikuti jalur fotosintesis yang cocok, terutama pada musim panen padi. Mereka akan sangat subur saat padi juga mulai mengeluarkan biji. Sekian keramat alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.